Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal mula Sumur Songo. Kisah cinta beda agama. Tahu gak sih, Sumur Songo itu merupakan nama salah satu situs berupa sumur tua yang terletak di kawasan Sido Kumpul, Gresik. Sumur ini digadang-gadang menjadi bukti bucinnya seorang Pangeran Majapahit kepada salah satu cucu Sunan Giri, yaitu Nyai Tumengkang Sari. Bagaimana tidak, Nyai Tumengkang Sari adalah perempuan yang sangat cantik, solehah, dan berpendirian yang teguh. Ya, seperti pembaca narasi ini. Penonton, jangan bubar dulu ya. Saksikan yuk kisah cinta beda agama Nyai Tumengkang Sari dan Pangeran Majapahit. Pangeran Majapahit. Bahuti Bahu. Dayang satu, Dayang dua, Dayang tiga, Dayang empat, Dayang satu, Pengawal dua, Pangeran Chandra, Pangeran Prasetya. Baca pesan. Nyai, silakan masuk. Nduk, umurmu pinten, Nduk? Selangkung, Mbah. Truk aja gandengan, Nduk. Mosok sampean sampai sekarang sik sendirian. Dok, siap-siap nggih. Mari ngene anak pangeran ganteng kate nglamarmu. Gantengnya kayak mbahmu iki lho. Alah, ngoco tak kongkong. Lho, gantengnya kayak Taehyung ngene jare. Kula dereng siap, Kong. Kula kedah dakwah sampai Islam nyebar ten seluruh Gresik. Angel lur, angel temen tuturanmu. Tiba-tiba ada yang mengetuk padepokan. Dua pangeran dari negeri seberang datang melamar Nyai dan membawa puluhan emas batangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 23 kursi roda. Perkenalkan, nama saya Pangeran Chandra. Di hutan ada buaya. Kalau saya Pangeran Prasetya. Manuk gagak mangan klotok, gak takok. Guyon nggih pangeran, monggo pinarak.
burung gelatik, pawang buaya. Duhai Nyai cantik, maukah jadi ayang saya? Daun mana tertimpa pepaya? Duhai jelita mau ya nikah sama pangeran kaya. Maaf, saya bukan Sinu Baby. Bawa harta kalian pulang, pergi dari sini. Sungguh teganya. Akang, gimana kalau nikah sama saya? Saya masih jomblo. Sama saya juga boleh. Tidak, hanya ingin nikah Doni, nikah Big Yuyu. Sorry, I can't love you. Kembali papan mencari jawaban. Buat apa tampan kalau hari dipatahkan? Au au. 2, 3 ikan yuyu, kan masih ada aku. Sudah, kami mau pulang dulu. Ingat ya, kami akan balas rasa malu ini. Setelah peristiwa penolakan itu, Mbah Uti dan Mbah Kong yang menjadi abdi dalam padepokan Nyai pun merasa khawatir bagaimana jika terjadi pembalasan dendam dan pertumpahan darah. Sehingga mereka semua memutuskan untuk bersembunyi di daerah kota. Duk, Mbahku mohon, kita harus pergi ke pusat kota sebelum ada pertumpahan darah di sini. Betul Nyai, kita harus menyelamatkan diri. Aku takut diculik dan dijadikan istri Nyai. Garang banget kamu. Baiklah, kalau kita ke kota membuat kita aman, maka kita akan mencari persembunyian di kota. Nyai, tapi sebelum kita pergi ke kota, saya lihat map dulu ya. Takut nyasar nanti. Emang ada perempuan zaman sekarang yang jago baca maps? Ya udah, Mustafi. saya siapkan kereta kudanya dulu. Jangan lupa kalau parkir kudanya dikunci setir. Sang Nyai, keempat dayang, Mbah Kong, dan Mbah Uti pun meninggalkan bukit. Mereka pergi ke kota untuk melindungi diri. Setibanya di kota, kehadiran seorang Nyai yang cantik dan soleha itu sampai ke telinga Pangeran Majapahit melalui simpang siur berita warga. Di tempat persembunyiannya, Nyai kerap menolong perempuan melahirkan dan semakin terkenal karena handal dalam meracik ramuan. Dengar-dengar ada rombongan perempuan dari bukit ingin ke pusat kota. Emang di bukit ada perempuan, jadi bingung. Ya kayak gitu loh, Dun. Itu loh, ada rombongan dari Giring Gresik. Yang sangat cantik itu loh, Dun. Emang siapa yang nyupir kudanya ya? Jadi bingung. Pertanyaanmu kok nggak jelas banget sih, Dun. Para pengawal itu pun menghampiri Pangeran Majapahit yang sedang asyik bermain game. Mereka menyampaikan desas-desus yang viral mengenai datangnya rombongan Nyai dari Giri Gisik ke kota. Permisi Tuan, Ada apa pengawal? bisa di stop dulu gamenya? Ada berita seperti penting banget. Betul Pangeran, kuda yang ditumpangi rombongan itu sangat bagus. Kamu kok ngabur sih, Dun? Apa lo jadi bingung? Itu Tuan, ada rombongan dari puncak bukit turun pusat kota. Dia adalah yaitu pengangsari yang terkenal dengan pengobatannya. Mungkin bisa menyembuhkan luka hati pangeran. Berarti dia ada keturunan raja. Mengawal, dengan kesaktian ini saya bisa mengetahui Nyai itu bersembunyi. Cari mereka, tempat persembunyiannya saya Sherlock. Saya tidak tahu pangeran, tapi Paketan intel lah pancet ay. Kebiasaan. Ikut duit kanggo tuku paketan. Oh ya, sampaikan kepada Nyai itu, tidak ada kata penolakan di dalam kamus pangeran. sedih pangeran. Kedua pengawal segera pergi mencari keberadaan rombongan Nyai sesuai dengan Sherlock yang telah dikirim oleh pangeran. Mereka pun tiba di sebuah pedukuhan tempat Nyai dan rombongan bersembunyi. Nyun 10.000. Salah kalau bertamu itu. Oh, nggak sopan. Mencari siapa ya
bapak-bapak, Boyo panggil Kang Master Dede. Duduh, kok wayu-wayu ini. Perkenalkan kami utusan Pangeran Majapahit. Jadi begini adik-adik yang manis, saya di sini ingin menyampaikan mandat dari Pangeran Majapahit untuk melamar Nyai Tumengkang Sari. Dayang-dayang pun memanggil Nyai. Sebelum pengawal menyatakan maksudnya, Nyai sudah tahu apa maksud dari kedatangan itu. Ada apa ini? Saya sudah tahu kedatangan kalian di sini ada apa. Bilang kepada pangeran, saya tidak bersedia. Kalian tahu LDR sesungguhnya itu apa? Ketika satu amin, tapi tak seiman. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Tidak bisa, di kamus pangeran tidak ada kata penolakan. Emang kamu salaman berapa? Kedua pengawal itu pun kembali ke istana dengan tangan hampa. Mereka takut menyampaikan kabar tidak menyenangkan ini karena pasti membuat pangeran murka. Permisi Tuan. Bagaimana? Nyai itu mau kan? Memang ketampananku menghipnotis siapa saja, termasuk Nyai yang jual mahal itu. Begini Tuan. Iya, Nyai itu ingin segera aku nikahi kan? Besok pernikahan besar akan terlaksanakan. Begini pangeran. Kenapa sih kamu? Ayo, bilang kenapa? Kaki aku kamu injek. Maaf. Jadi begini pangeran, Anda telah ditolak oleh Nyai Tumengkang Sari. Apa? Kurang ajar. Belum tahu dia siapa aku. Perasaan mereka sudah tahu deh. Besok sendiri saya yang akan pergi ke sana. Esok hari pun tiba. Pangeran yang masih belum percaya bahwa lamarannya ditolak segera menghampiri tempat persembunyian Nyai di salah satu pedukuhan. Nyai, keluar Nyai! Nyai, keluar! Ada apa ini? Jangan itu di sini anak muda. Hei, nom-noman gak ada sopan santun, tak tutup lah. Diamlah dua manusia bangkalan yang bau tanah. Ladalah, kalau bicara itu dijaga ya. Nyai kami itu perempuan yang terhormat. Biarlah itu menjadi keputusannya. Pangeran kami juga terhormat. Ya pantas aja ditolak, lawang brutal. Nyai kami perempuan cerdas, ya kali mau sama yang beda agama. Stop! Pangeran, aku memang menolakmu. Tapi jika kamu memaksa, aku bisa menerima. Hah? Apa? Tapi dengan satu syarat. Buatlah 10 sumur dalam satu malam. Mudah bukan? Jika kau bisa membuatnya, aku mau dipersunting. Tapi jika kau gagal, pergilah yang jauh. Isi dek, dalam satu malam 10 sumur selesai kukerjakan. Pangeran mulai mengerjakan 10 sumur dengan kesaktiannya. Tumengkang Sari dan keempat dayang menanti dengan was-was. Mereka berdoa kepada Allah dan mencari cara agar pangeran gagal membuat 10 sumur. Akhirnya Nyai memiliki ide yang cemerlang. Pengawal, ayo cepat hitung berapa sumur yang telah kubuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Tuan. Nyai, lihatlah sayang, 10 sumur selesai kukerjakan sebelum matahari terbit. Nyai beserta Mbah Kom
Mbah Uti dan keempat dayanya pun menyaksikan sumur yang telah dibuat oleh pangeran dengan sentuhan magic. Saatnya Nyai melancarkan idenya. Baiklah, saya akan mulai menghitung semua sumur ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Loh, di mana sumur ke-10 itu? Nyai, kamu jangan mempermainkan saya ya. Sudahlah pangeran, itu pakai mik, gagal. Pakai mik. Sudahlah pangeran, itu artinya gagal. Makan soget pakai cabai, say goodbye. Iku artine sampean karo aku gak bisa bebujuan. Ngalian senato. Aku gak trimo. Kita nono menelek ono arep prawan nolak lamarane wong lanang, bakal dadi prawan tuwek. Ayo. Setelah berhasil menggagalkan lamaran pangeran tersebut, Nyai Ageng Tumengkang Sari pun kembali melakukan kegiatannya untuk menolong para penduduk yang melahirkan. Namun, entah karena terkena sumpah dari sang pangeran atau memang secara kebetulan beliau meninggal di usia yang masih muda dan belum sempat menikah hingga maut menjemputnya. Dari cerita inilah, akhirnya dusun tersebut dinamakan Dusun Sumur Songo. Karena kejadian itu berkembang beberapa untuk sang nyai, yakni Nyai Ageng Pamengkang atau Nyai Ageng Tumengkang Sari yang diambil dari kata mekangkang atau duduk. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Sumur Songo. 1. Kita harus saling menolong sesama manusia. 2. Sebagai umat beragama sudah sepatutnya mematuhi ajaran agama yang dianut. 3. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Berdakwah bisa dimulai dari diri sendiri dan menebarkan manfaat kepada masyarakat sekitar. 5. Sebaik-baik usaha adalah yang dilakukan oleh diri sendiri, bukan dengan bantuan ilmu-ilmu gaib. 6. Semua perempuan berhak atas keputusannya, termasuk dalam memilih seorang pasangan. Dan yang terakhir, perempuan adalah makhluk yang sama-sama memiliki keputusan, kehormatan, harkat, dan martabat yang harus dihormati keberadaannya. Sekian dari kelas 7D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak 7D. Bu Widya, mohon naik Bu Widya. Bu Widya, sebentar. Didokumentasikan dulu. Terima kasih atas tampilan yang cantik dan luar biasa. Di bawah skenario dan produser dari Ibu Widya, Alfa Nur Rahma. Terima kasih Bu Widya, anak-anakku yang luar biasa. Demikianlah tadi perlu diketahui oleh semua anak-anak, cerita ini tadi adalah asli cerita dari kota kita, yaitu kota Gresik. Kalau mau berkunjung ke daerah Sumur Songo, ada di sekitar daerah Jalan Tangsut, kota Gresik. Di sana situsnya masih ada. Terima kasih, bisa dilanjutkan Lara.